Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta tetap semangat dalam belajar dan ibadah di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan klasifikasi masalah-masalah global dan nasional. Kelompok kami terdiri dari yang pertama, Farah Nur Nabila NIM 2017-33010, Nindi Andriani Parmatasari NIM 2017-33039, dan Unsa Sabrina NIM 2017-33040. Yang akan kita bahas pada siang hari ini yang pertama mengenai pengertian masalah global dan nasional, kemudian pengertian klasifikasi masalah global dan nasional. Yang ketiga, klasifikasi masalah global dan nasional dalam berbagai bidang, yaitu ekonomi, pendidikan, sosial budaya, geografi, dan agama. Serta yang keempat, upaya mengatasi masalah global dan nasional. Yang pertama, masalah global dan nasional. Masalah nasional adalah segala sesuatu yang harus dipecahkan karena menyimpang dari yang diharapkan, yang menyangkut seluruh bangsa dari suatu negara. Sedangkan masalah global merupakan sesuatu yang menyimpang dari apa yang telah diharapkan dan harus dipecahkan yang menyangkut seluruh dunia. Yang membedakan masalah nasional dan masalah global adalah masalah nasional menyangkut hanya pada satu negara saja, sedangkan pada masalah global itu menyangkut seluruh dunia. Klasifikasi masalah global dan nasional. Klasifikasi masalah global dan nasional merupakan penggolongan masalah-masalah global dan atau nasional ke dalam kelompok atau beberapa bidang, misalnya ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Klasifikasi masalah global dan nasional yang akan kita bahas yaitu yang pertama pada bidang ekonomi, yang kedua bidang pendidikan, yang ketiga bidang kesehatan, yang keempat bidang teknologi, yang kelima bidang sosial budaya, yang keenam bidang geografi atau lingkungan, dan yang ketujuh bidang keagamaan. Kita mulai yang pertama pada bidang ekonomi. Masalah global pada bidang ekonomi yang pertama, uncertainty atau ketidakpastian arah kebijakan fiskal konsolidasi Amerika dan penyelesaian krisis utang Eropa menyebabkan timbulnya sentimen negatif pada pasar keuangan global. Yang kedua, konsolidasi fiskal, yaitu program konsolidasi fiskal dalam Medium Term Fiscal Plan di negara maju merupakan kunci utama penyelesaian krisis ekonomi global. Kemudian yang ketiga, rebalancing menurunnya global imbalance yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi global yang lebih baik dan kuat. Yang ketiga, emerging markets, yaitu melemahnya pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, di antaranya disebabkan oleh menurunnya permintaan global dan implikasi kebijakan domestik untuk mengurangi laju pertumbuhan kredit yang terlalu tinggi atau overheating. Pada bidang ekonomi terjadi juga masalah-masalah nasional, di antaranya yang pertama masalah kemiskinan, yang kedua masalah pengangguran dan lowongan pekerjaan, yang ketiga masalah kekurangan modal, yang keempat masalah inflasi, dan yang kelima masalah keterbelakangan. Yang kedua bidang pendidikan. Pendidikan itu merupakan bekal utama yang perlu dimiliki oleh seorang anak agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar bisa bersaing di dunia pekerjaan dan terbebas dari jerat kemiskinan. Hanya saja, sebagian besar negara miskin dan berkembang masih saja memiliki berbagai kendala pendidikan yang masih harus diperbaiki sampai saat ini. Kemudian masalah global. Masalah global pada bidang pendidikan yang pertama anak-anak penyandang disabilitas, yang kedua tinggal di negara konflik, yang ketiga jarak sekolah yang sangat jauh, yang keempat nutrisi yang harus dicukupi, dan yang kelima masalah biaya pendidikan. Kemudian masalah nasional yang terjadi pada bidang pendidikan yang pertama mahalnya biaya pendidikan, yang kedua fasilitas pendidikan yang kurang memadai,
Dan yang ketiga, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Bidang selanjutnya yaitu bidang kesehatan. Masalah nasional pada bidang kesehatan yang pertama gizi buruk, yang kedua TBC, yang ketiga kematian ibu, yang keempat kematian bayi, yang kelima penyakit menular, yang keenam penyakit tidak menular, dan yang ketujuh gangguan jiwa. Lalu masalah global pada bidang kesehatan yang pertama perubahan iklim dan cuaca ekstrim, layanan di wilayah konflik, perbaikan layanan kesehatan, cakupan obat, menghentikan penyakit menular, persiapan menghadapi wabah, melindungi masyarakat dari produk berbahaya, investasi tenaga kesehatan, menjaga kesehatan remaja, meraih kepercayaan publik, memanfaatkan teknologi, melindungi antibiotik, serta menjaga sanitasi. Pada bidang iptek, masalah nasional yang terjadi yang pertama keterbatasan sumber daya iptek, yang kedua belum berkembangnya budaya iptek, yang ketiga belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek, yang keempat lemahnya sinergi kebijakan iptek, yang kelima belum terkaitnya kegiatan riset dan kebutuhan nyata, dan yang keenam belum maksimalnya kelembagaan litbang. Masalah global yang terjadi pada bidang iptek yang pertama, social harassment dan bullying melalui media sosial. Yang kedua, penyebaran konten pornografi. Yang ketiga, menyebarkan berita bohong atau hoax. Dan yang keempat, melakukan penipuan. Masalah nasional yang terjadi pada bidang budaya. Yang pertama, budaya pop. Yang kedua, culture shock atau gegar budaya. Yang ketiga, culture lag atau kesenjangan budaya, dan yang keempat meningkatkan sifat individualisme serta perubahan pola kerja. Masalah global pada bidang budaya. Globalisasi budaya itu merupakan penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara-cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Budaya negara barat yang sangat berpengaruh itu antara lain yang pertama, penggunaan bahasa asing, yang kedua industri film dan musik, yang ketiga makanan, yang keempat gaya hidup, yang kelima mode serta hiburan, yang keenam gaya berpakaian yang trendy. Bidang geografi atau lingkungan. Masalah nasional yang terjadi pada bidang geografi atau lingkungan ini yang pertama kebakaran hutan, yang kedua pencemaran minyak lepas pantai, yang ketiga banjir, yang keempat tsunami, yang kelima kerusakan hutan, dan yang keenam reklamasi. Sedangkan pada masalah global yang terjadi pemanasan global, penipisan lapisan ozon, hujan asam, pertumbuhan populasi, desertifikasi, penurunan keanekaragaman hayati, serta pencemaran limbah B3. Pada bidang agama juga terdapat masalah global dan nasional. Masalah globalnya meliputi yang pertama, perjuangan kelompok pemeluk agama minoritas, yang kedua kebijakan pemerintah yang menyasar kelompok agama minoritas, dan yang ketiga friksi antara gerakan komunitas HAM dengan komunitas taat agama. Sedangkan masalah nasional yang terjadi yang pertama, isu penodaan agama, aliran-aliran non-mainstream, penyiaran agama, pendirian rumah ibadah, pendidikan agama, serta regulasi. Selanjutnya, upaya mengatasi masalah-masalah global dan nasional. Pada bidang ekonomi yang pertama, cara kita mengatasinya itu mempercepat infrastruktur. Yang kedua, perkembangan sektor ekonomi potensial. Yang ketiga, perkembangan sektor industri mendorong. Yang keempat, perkembangan sektor pertanian, serta pengembangan sektor pariwisata. Pada bidang pendidikan, upaya-upaya untuk mengatasi pendidikan agar menghasilkan SDM yang unggul itu diantaranya yang pertama, tenaga pendidikan sebagai figur utama proses pendidikan. Yang kedua, manajemen pengelolaan pendidikan harus dikelola dengan baik. Yang ketiga, memperbaiki kurikulum. Yang keempat, memberikan beasiswa untuk siswa berprestasi. Yang kelima, diperlukan kesadaran masyarakat bahwasannya pendidikan itu penting. Yang keenam, memperbaiki mutu pendidikan yang sudah tidak layak. Yang ketujuh, menerapkan sistem pemerataan. Yang kedelapan, mendirikan sekolah-sekolah di pelosok-pelosok. Kemudian pada bidang kesehatan. Yang pertama,
peningkatan gizi, yang kedua penambahan fasilitas kesehatan, yang ketiga pelaksanaan imunisasi, yang keempat penyediaan pelayanan kesehatan gratis, yang kelima pengadaan obat generik, yang keenam penambahan jumlah tenaga medis, dan yang ketujuh melakukan penyuluhan tentang arti pentingnya kebersihan dan pola hidup sehat. Kemudian pada bidang iptek yang pertama yaitu menjalin hubungan kemitraan dengan industri dan masyarakat, yang kedua penguatan kapasitas riset, yang ketiga peningkatan jumlah hak kekayaan atas intelektual atau HKI di bidang ilmu pengetahuan teknik agar penemuan inventif dapat dilindungi oleh undang-undang. Serta yang keempat, menyebarluaskan informasi hasil riset dan memasarkan teknologi yang dihasilkan secara proaktif. Upaya mengatasi pada bidang sosial budaya yang pertama, menggencarkan dan menghidupkan kembali kearifan lokal kepada masyarakat. Yang kedua, menanamkan multikulturalisme. Yang ketiga, memfilter kebudayaan yang masuk ke Indonesia sesuai dengan Pancasila. Yang ketiga, menanamkan jiwa nasionalisme. Yang keempat, mengurangi fanatisme yang berlebihan. Kemudian pada bidang geografi atau lingkungan, upaya kita untuk menangani masalah pada bidang tersebut antara lain menerapkan prinsip 4R, melakukan reboisasi, melakukan bioremediasi, melakukan rehabilitasi lahan, dan melakukan reklamasi pantai. Yang terakhir, upaya kita mengatasi masalah pada bidang agama, yang pertama, kita melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama, dan yang kedua peningkatan kerukunan internal antar umat beragama. Nah, yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama itu dengan peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama, peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan, serta pengembangan fasilitas pada pelaksanaan ibadah. Yang ketiga, peningkatan profesionalisme tenaga pengelola. Yang keempat, peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas pada pelaksanaan ibadah. Kemudian pembinaan keluarga harmonis, peningkatan kualitas kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan, serta peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama. Untuk meningkatkan kerukunan internal antar umat beragama dilakukan dengan cara yang pertama, peningkatan kerjasama kelembagaan baik internal maupun eksternal di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian peningkatan pelaksanaan forum dialog antar pemuka atau tokoh agama, tokoh masyarakat, cendekiawan agama, dan masyarakat. Pengembangan wawasan multikultur bagi guru-guru agama dan penyuluh agama, serta peningkatan forum komunikasi kerukunan umat beragama.